Halo teman-teman, nama saya Anastasia Fujana, NIM 131220255 dari jurusan Psikologi Universitas Semarang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk penugasan ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Urban yang diampu oleh Ibu Kimi Katkan, SPSI, MSI. Tujuan saya ngebuat video ini adalah untuk mengedukasi teman-teman terkait urban stress atau stres kehidupan perkotaan. Terus intinya, kenapa sih kita tuh bisa cepat stres, bisa cepat capek mental di lingkungan perkotaan, dan gimana cara ngatasinnya lewat ruang publik? Yuk, simak video ini sampai akhir ya. Pernah nggak sih kalian ngerasa diri kalian tuh capek banget waktu pulang sekolah, kuliah, ataupun kerja? Padahal aktivitasnya tuh biasa aja. Kepala jadi pening, gampang emosi, susah fokus. Itu namanya urban stress alias stres karena lingkungan perkotaan. Di kota, kita tiap hari tuh diserang dengan segala macam hal yang ada di perkotaan. Apalagi adanya suara klakson, macet, panas, orang berlalu lalang banyak banget, notifikasi HP, gedung tinggi, dan lain-lain. Badan kita tuh jadi kayak standby terus, standby mode selama 24 jam. Padahal di desa, tempat yang sepi, otak kita tuh bisa jadi lebih rileks. Nah, kenapa di kota bisa bikin kita cepat stres? Jawabannya adalah cara otak kita memproses lingkungan. Dan di video kali ini, aku akan jelasin dari 3 teori psikologis yang ngebahas terkait hal ini. Yang pertama, teori overload stimulus dari Cohen dan Wills. Overload sendiri tuh seperti kebanyakan atau sesuatu yang meluap. Sedangkan stimulus semua hal yang masuk di indera kita, kayak suara, cahaya, gerakan. Jadi overload stimulus itu adalah otak yang kebanyakan input. Otak kita itu punya kapasitas terbatas buat nyaring informasi di semua tempat yang kita kunjungin. Ya, salah satunya ini kota. Kota tuh kan banyak banget hal-hal yang bikin kita terlalu banyak standby mode itu, seperti suara, cahaya, keramaian. Itu termasuk beban kognitif. Kalau terus menerus, otak kita tuh bisa jadi overload, jadi capek mental, gampang tersinggung, susah ambil keputusan. Makanya habis di jalan seharian, rasanya otak kita tuh jadi nge-lag alias lemot. Kedua, ada daya tarik interpersonal dari Birney dan Proxemics Hall. Birney bilang lingkungan minim gangguan bikin interaksi lebih berkualitas, apalagi secara interpersonal antara manusia satu sama lain. Kebalikannya, kalau di kota yang padat, bising, bikin kita tuh defensif atau jaga jarak dari semua orang, alias kayak aduh, energi gue capek nih kalau deket sama orang. Terus Hall sendiri bilang kita punya ruang personal ya sekitar 45-120 cm lah. Ruang personal ini yang bikin kita bisa nyaman sama orang lain, kira-kira selengan sampai 1 meter. Di bus dan saat macet atau pas di kereta kayak KRL gitu yang empek-empekan, ruang itu dilanggar terus, ruang pribadi kita tuh dilanggar terus. Akibatnya kita jadi ngerasa terancam, hormon stres kortisol naik, terus interaksi sosial tuh jadi dangkal karena semua orang tuh jaga jarak. Yang ketiga, ada teori restoration dari Kaplan. Teori ini tuh bilang otak kita tuh punya 2 jenis perhatian, yaitu yang pertama directed attention, yang kedua ada soft fascination. Directed attention itu tuh ada yang buat fokus kerja, dan juga soft fascination itu yang buat kita istirahat.
Directed attention itu perhatian yang dipaksa fokus, sedangkan soft fascination itu perhatian santai ya, kayak ngalamun, lihat alam sekitar, lihat ya ruang lingkup kita. Dan di kota itu sangat menguras directed attention kita terus menerus. Solusinya ya soft fascination dari alam sekitar, kayak cahaya temaram, suara air, hijaunya taman bisa bikin otak kita tuh istirahat tanpa kita sadari. Makanya duduk di taman selama 10 menit tuh rasanya kayak nge-charge energi kita buat ya setelah itu aktif lagi. Dari jurnal Altis Condor pada 2020 yang merupakan artikel tinjauan yang merangkum berbagai hasil penelitian mengenai hubungan antar kehidupan perkotaan atau urban life dan kesehatan mental. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa kehidupan di perkotaan berkaitan dengan peningkatan resiko gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan juga stres. Hal itu disebabkan oleh paparan tekanan sosial yang terus-menerus seperti kepadatan penduduk, kemacetan, kebisingan, dan juga tingginya tuntutan hidup. Namun, dampak tersebut dapat diminimalkan melalui faktor pelindung seperti dukungan sosial, ruang terbuka hijau, dan juga lingkungan kota yang mendukung kesehatan mental. Terus, apa sih dampak urban stress itu ke kita sebagai warga kota? Sini aku jelasin. Yang pertama, psikologis. Secara psikologis tuh stres urban bisa bikin kita gampang cemas, insomnia, mood swing, dan juga penurunan empati. Bayangin deh. Terus yang kedua, secara sosial. Karena capek dan defensif, kita tuh jadi individualis. Relasi sesama tangga, keluarga itu jadi melemah. Keintiman jadi susah kebangun. Seperti kata Steinberg, hal ini dikarenakan gak ada energi buat self-disclosure. Terus yang ketiga, secara fisik. Kita tuh bisa jadi gampang sakit kepala, tekanan darah naik, terutama waktu empek-empekan, cuaca panas juga di kota kan. Terus habis itu ada juga imunitas yang turun. Kita jadi gampang banget kena penyakit karena imunitas yang turun itu. Terus gimana sih cara kita ngatasinnya? Cara ngatasinnya tuh gampang sih sebenarnya. Gak harus kita pindah ke desa. Kuncinya dengan kasih jeda restorasi buat otak kita dan juga diri kita sendiri. Secara individu, cari micro break selama 5-10 menit. Caranya ya duduk di taman, lihat langit, matiin notifikasi, terutama HP, jangan main HP dulu. Terus cahaya hangat di sore hari itu tuh bantu buat kita nurunin tingkat kewaspadaan. Kalau tingkat kewaspadaan kita nurun, otomatis badan kita tuh bisa jadi lebih rileks. Apalagi tuh kalau kita lihat cahaya hangat matahari di sore hari di pantai itu best banget sih. Dari tingkat lingkungan, pemerintah ataupun komunitas harus sediain ruang terbuka hijau. Ya contohnya taman kota lah, itu sangat bermanfaat. Sudut taman yang temaram, terus juga ruang yang semi-private. Hal ini tuh bisa bikin kita ngurangi overload dan ngasih ruang buat interaksi secara intim dengan orang-orang terdekat kita. Ya semuanya lah. Yang ketiga, ada refleksi. Coba deh, cek HP kalian. Dari bangun tidur sampai juga sekarang, berapa jam otak kamu standby buat mantengin HP kamu itu? Yuk, mulai deh sisihan waktu 10 menit tanpa layar HP. Kota boleh sibuk, tapi mental kita harus tetap sehat. Jadi, stres di kota itu sangat-sangat wajar karena otak kita overload stimulasi alias kebanyakan input. Tapi kita bisa kok ngatasinya dengan memahami cara kerja otak dan memanfaatkan ruang publik yang restoratif. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.